Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel terbaru dari Poco Indonesia, yaitu Poco X6 5G. Dan seperti biasa, buat tampilan boxnya masih pakai warna dasar hitam, kemudian ada perpaduan warna kuning atau warna orange kayak gini ya. Dan di bagian sampingnya di sini ada branding Poco atau nama Poco X6 5G. Dan di bagian belakangnya ini bisa kalian perhatiin sama-sama. Buat unit yang kita beli adalah buat varian warna putih, dan ini ada keterangan dibuat di Indonesia. Langsung aja kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Di dalamnya ada tagline pokoknya beraksi, ada box pembatas, dan isinya ada SIM ejector, buku panduan, garansi, dan juga stiker dari Poco, jelly case yang udah nggak transparan, unit dari Poco X6 5G, adapter charger sebesar 67 watt, serta kabel USB Type-C. Jadi ini adalah isi dalam paket penjualan Poco X6 5G. Ini buat tampilan desainnya menurutku menarik banget ya, karena hadir dengan dual tone warna, dan ini buat setup kameranya udah kelihatan familiar, punya 3 kamera di bagian belakang, kemudian ada setup ini buat lampu LED flashnya, dan branding Poconya sekarang ini udah kelihatan kecil, nggak terlalu gede-gede banget, nggak kelihatan terlalu menonjol seperti ponsel dari Poco X series sebelumnya. Kemudian ada keterangan 64 megapiksel, dan buat backdoor di bagian bawah di sini cuman keterangan 5G. Nah, ngomongin soal backdoor di bagian bawah ini kerasa cukup menarik ya, karena ada finishing kayak gini, ada kerlap-kerlipnya mirip dengan granit atau mirip dengan marmer kayak gitu. Dan ini buat motifnya sih cuman nyampe segini doang, karena di bagian sini nih polos, nggak ada motif-motifnya ya kan, nggak ada motifnya, cuman ya, kayak gini. Lebih tepatnya dibikin kayak gradasi gitu. Dan buat backdoornya ini masih menggunakan backdoor berbahan plastik, tapi ini udah kerasa solid, nggak kerasa kopongnya. Nih kita tekan-tekan kayak gini, nggak terlalu kerasa kopongnya. Dan buat bodinya ini menurutku kerasa tipis dan juga terasa sedikit ringan. Intinya nggak terlalu berat seperti Poco X3 Pro atau Poco X3 NFC. Dan buat bodinya ini masih menggunakan ini ya, desain kayak gini, desain minimalis mengotak. Lalu di bagian samping kanan ada tombol power, kemudian tombol volume. Dan kalau dilihat ini tombol powernya kan terlihat menonjol, nggak ada stick jarinya. Jadi buat stick jarinya tentu udah ada di dalam layar. Lalu di bagian atas terdapat ear blaster, lubang mikrofon, lubang speaker, dan juga jack audio 3,5 mm. Dan ini salah satu poin bagus yang dimiliki oleh Poco X6 5G. Lalu di bagian sisi kiri di sini polos, gak ada lubang apapun, dan di bagian bawahnya di sini ada lubang SIM tray. Dan ini cuma menampung 2 kartu SIM aja, nggak punya sistem hybrid ataupun slot kartu member eksternal. Kemudian terdapat 1 buah lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga 1 buah lubang speaker lagi. Dan sekarang mari kita lihat buat tampilan depannya. Nah, ini buat tampilan depannya kayak gini ya. Buat bezelnya ponsel sekarang di harga 3 juta atau 3.800.000 buat harga flash sale. Kalau harga normal sih ponsel ini dibanderol 4 juta kurang 1.000 rupiah. Sekarang ini di harga segitu udah pada tipis-tipis ya buat bezelnya. Ini bisa kalian perhatiin. Buat bezel di bagian atas udah kelihatan tipis, bagian samping kanan kiri juga tipis, di bagian bawah juga tipis. Meskipun buat bezelnya ini belum simetris, tapi ini salah satu pencapaian yang menurutku udah kerasa banget sih. Karena di tahun 2024 udah bisa menghadirkan bezel setipis ini buat ponsel kelas menengah ke bawah. Dan buat layarnya tentu udah sangat menarik banget. Selain punya bezel yang udah kelihatan tipis banget, ponsel ini juga hadir dengan panel AMOLED, punya layar seluas 6,67 in, kemudian udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass Victus, dan yang sangat menarik lagi buat resolusinya udah nyampe 1,5K, refresh rate tinggi di 120Hz, serta memiliki Dolby Vision. Tentu kalau kalian pakai buat nonton konten di Netflix itu udah sangat menarik banget. Dan seperti apa kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube? Mari kita lihat sama-sama hasilnya. Bisa kalian perhatiin sama-sama, warnanya ini menurut saya nggak terlalu kontras banget. Maksudnya tuh buat warnanya nggak terlalu oversatur kayak gitu, tapi ya nggak kelihatan pucat. Cuman ini masih kerasa kayak kelihatan cerah, maksud cerahnya tuh kayak putihnya tuh lebih banyak gitu. Dan kita lihat sama-sama, buat resolusi pemutaran ini bisa mentok nyampe 2160p 60 fps. Dan layar ini belum support dengan konten HDR di YouTube. Dan sekarang kita dengerin sama-sama buat speaker atau audio dari Poco X6 5G. Oke, jadi buat kualitas audionya menurutku ini udah kerasa enak dan juga nyaman didengar karena udah punya dual speaker stereo. Dan yang saya suka lagi buat audio atas dan juga bawah itu udah seimbang atau udah kerasa balance-nya. Sekarang ini kita lihat pakai multi touch buat selayarnya. Nah, ini ponsel kita cek sama-sama bisa nyampe berapa banyak sentuhan nih. Ini ya bisa diperhatiin.
ini bisa nyampe 10 sentuhan buat deteksi dari layarnya. Sekarang ini kita lihat buat kerapatannya ini nyampe berapa buat bagian layarnya. Nah, buat kerapatan dari ponsel Poco X6 5G ini nyampe 446. Ini udah kerasa bagus banget. Kemudian HDR10 ada, HLG juga ada. Di bagian tentang ponsel masih menggunakan versi MIUI 14, kemudian versi Androidnya 13. Update patch keamanan di tahun 2023 bulan 11, dan ini buat memori penyimpanannya tentu udah lega banget, nyampe 256 GB. Dan buat sistem serta ini ya berkas sistem ini tergolong cukup gede sih, nyampe 20 GB lebih atau 27 GB. Dan buat bloatware-nya ini menurutku kerasa banyak banget kayak ini ya. Nah kayak ini. Kemudian ini juga masih ada banyak lagi loh kalau kita lihatnya di bagian sini. Kemarin kita hitung itu nyampe kisaran 30-an buat bloatware atau aplikasi bawaan di ponsel Poco X6 5G. Buat performanya ponsel ini hadir dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, GPU-nya pakai Adreno 710. Buat CPU throttling ini tergolong kurang stabil ya, kuning, hijau, kemudian kuning dan makin menguning. Buat maksimal skor GIP-nya dapat di 181 ribuan, kemudian buat CPU throttlingnya ada di 78%. Dan buat Antutunya ponsel ini tergolong gede banget. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama buat settingan grafis yang dapetin pakai Snapdragon 7S Gen 2 di ponsel Poco X6 5G. Buat settingan defaultnya ini di tinggi-tinggi, tapi udah ke unlock nyampe super dan juga ultra buat setting grafis game Mobile Legends-nya. Dan buat gaming test nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya. Dan kita lihat buat settingan game PUBG Mobile. Oke, ini buat tampilan dari game space atau game turbo Poco X6 5G. Dan di sini yang menurutku cukup menarik ya, ini masih memiliki fitur pengunduh suara. Bisa kita lihat juga buat tampilan performa atau FPS-nya, tapi ya nggak bisa ditampilin di sini. Atau barangkali bisa, cuman sayangnya yang belum tahu. Dan kita lihat buat settingan grafisnya game PUBG Mobile di ponsel Poco X6 5G. Nah, ini bisa nyampe smooth ekstrim ya, belum bisa smooth 90 fps atau balance ultra dan juga HD. Ini HD-nya belum keunduh nih. Oke, dan sekarang ini buat fitur lain atau sensor yang dimiliki oleh Poco X6 5G, tentunya ponsel ini udah memiliki fitur NFC. Ada juga buat fitur Dolby Atmos. Kemudian ponsel ini juga udah memiliki sertifikasi IP rating. Dan kita lihat pakai sensor box, apakah ponsel ini punya sensor giroskop hardware? Tentunya sih ada ya buat giroskop hardware-nya. Nah ya, ponsel ini udah pakai giroskop hardware, dan buat brand atau vendornya pakai ST Micro yang dipakai oleh Poco X6 5G. Kemudian sensor magnetik, sensor cahaya dan juga sensor orientasi ada. Tentunya kalau kalian nanya buat ojol gimana bang? Nah tentunya aman banget, apalagi buat kesesaran layarnya ini kan udah sangat tinggi ya, 1000 nits lebih. Dan buat baterainya bisa kalian perhatiin ya, profil tenaganya di 5100 mAh. Ini mantep banget sih. Kemudian udah punya fitur pengisian super cepat di 67 Watt. Selanjutnya kita bahas di bagian fotografinya. Di bagian belakang ponsel ini hadir dengan 3 setup kamera, dan yang sangat menarik tentunya ada kamera ultra wide, kemudian kamera utamanya 64 megapiksel udah punya OIS. Ada juga 2 megapiksel buat kamera makro. Dan buat kamera selfie-nya ponsel ini cuman pakai resolusi di 16 megapiksel. Buat kamera utama pakai sensor OV64B40, kemudian kamera depannya ini OV16A1Q, kemudian kamera ultrawide-nya pakai IMX355, dan kamera makronya ini pakai kamera OmniVision. Sekarang kita lihat sama-sama buat menu kameranya. Nah, buat bagian menu kamera kita lihat di bagian paling samping ini langsung masuk di bagian mode Pro. Dan yang saya suka ini mode Pro-nya ini bisa kita pakai buat rekam video pro ya. Ini jarang-jarang loh ponsel di harga 4 juta kurang 1000 rupiah atau 4 juta rupiah udah punya fitur video pro kayak gini. Bisa juga buat fotografi ataupun buat perekaman video, dan ini bisa mendukung kamera ultra wide buat video pro-nya. Jadi ini tentunya menarik banget buat kalian yang suka berkreativitas atau suka nyoba-nyoba iseng kayak gitu ya. Ini cocok banget nih. Dan buat perekaman videonya bisa nyampe resolusi 4K 30 fps. Dan kita lihat selanjutnya ada ini mode dokumen, ada kamera ultra wide 0,6, dan yang menarik lagi ini bisa nyampe 4 kali optical zoom. Biasanya kan cuman 2 kali karena nggak ada kamera tele ya kan. Kemudian di bagian perekaman video ini juga bisa nyampe 4K 30 fps, ada kamera ultra wide. Buat kamera ultra wide ini cuman mentok di 1080 30 fps. Kemudian ada fotografi ya seperti tadi. Kamera ultrawide 0,6 dan bisa 4 kali optical zoom. Kita lihat di sini. Nah, ini ada mode HDR,
aspek rasio, kemudian watermark bisa kalian pilih kayak yang sekarang ini ya. Ada bingkai film atau reguler. Kalau reguler ya yang seri lama kayak gitu. Kemudian ada ini ya, opsi foto beruntun dengan timer, kamera AI, makro, timer, tilt shift, garis bantu, HDR, rasio aspek, dan juga flash tadi udah kita bahas. Kemudian di bagian mode potretnya kita lihat bukaannya nyampe berapa, nyampe f1, dan ada mode malam hari bisa 0,6 juga, tapi ini nggak bisa 4 kali optical zoom ya. Kemudian di bagian menu lainnya ada mode panorama 64 megapiksel, slow mo, film pendek, dan juga pencahayaan. Ini jadi nggak ada video 2 tampilan ya. Kita coba klik di bagian slow mo, ini bisa nyampe berapa, cuman 720 dan juga 1080. Kalau di resolusi 720 ini bisa nyampe 240 fps buat slow mo-nya. Kemudian buat kamera selfie-nya kita di bagian samping, bagian samping nggak bisa. Di bagian ini ternyata. Buat kameranya atau perekaman video juga ini cuman mentok di 1080 60 fps. Buat kamera belakang tadi udah ya. Buat fotografi juga ini kayak gini. Nah. Ya. Ini cukup lebar loh. Lumayan lah. Kemudian ada foto ini, potret, bukanya juga nyampe f1, ada mode malam juga, dan di bagian lainnya ya sama, ada gerak lambatnya juga. Gerak lambat ternyata cuman buat kamera belakang. Oke, jadi buat video unboxingnya cukup sampai di sini dulu, dan buat kalian yang mau request atau mau tanya-tanya, kalian drop aja pendapat, kritik, ataupun pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.